Baik Pak Wawan, bisa dijelaskan terkait perkembangan evakuasi tawon sampai bulan November Pak? Nah, tahun ya, sekarang ini sampai November 187 kejadian ya. Nah, cuma memang untuk data Cimanggis kita memang ada kehilangan ya. Tapi kurang lebih 187 lah ya. Yang paling banyak itu di ya Bojongsari dan Sawangan ya. Nah, masih sekitar situ juga. Nah, kemudian malah yang paling banyak lagi Tapos ya. Nah, itu Tapos ya. Nah, ini sama seperti ular ya. Lagi-lagi habitatnya berubah ya. Berubah, tadinya di Tapos itu banyak semacam pohon-pohonan ya. Di daerah Bojongsari juga banyak pohon-pohonan. Di daerah mana lagi tuh Panmas ya, jadi semualah ya. Di Depok ini kan rata-rata banyak pohon tuh. Sekarang kan berubah jadi perumahan, jadi kawasan pertokoan ya. Nah, jadi sehingga habitat mereka juga hilang ya. Ya mereka ya terpaksa ya ke pemukiman, ke kawasan-kawasan manusia ya. Nah, itu yang ada pohonnya, yang ada ketinggian lah ya, yang ada ketinggian. Rata-rata mereka di ketinggian. Jarang mereka di rawa-rawa, jarang. Walaupun memang habitatnya juga rawa-rawa, tapi lebih sering mereka di ketinggian, di pohon ya. Sekarang banyak nempel di atap-atap rumah. Nah, bahkan di toren, kan toren banyak tuh. Nah, makanya banyak di inilah menyebar ini seluruh kecamatan. Karena Depok ini kan berubah ya. Nah, dari dulunya banyak pepohonan, sekarang banyak ya perumahan. Ya mereka nggak bisa bedakan, barangkali ketinggian ya di rumah lah ya, kan ada ketinggian. Untuk jenisnya sendiri yang paling banyak apa Pak? Madu, Vespa, atau bagaimana? Tahun Vespa lah. Vespa ya? Ya mungkin tahun madu 1-2 lah. Itu pun nggak jarang lah yang melaporkan kalau tahun madu. Nah itu mah dapat rezeki dia. Oke. Kan gitu. Dan mungkin barangkali kalau tahun madu ada yang pelihara lah kan gitu. Kalau Vespa kan enggak. Vespa. Nah ini Vespa ini sebetulnya manfaatnya pasti ada lah kita. Kalau ditanya ahli hewan-hewan pasti ada manfaatnya ya. Dulu dia semacam konsumsi dari burung-burungan ya. Nah, di Depok juga burung-burungan kan sudah habis. Jadi mana mau hidup lagi dia, banyak pohon-pohon sudah dibabat semua. Sudah menjadi kawasan perumahan. Ya kan? Ya itu. Jadi tawon sekarang tidak lagi ada manfaatnya lah secara langsung buat manusia, banyak malah merugikan, berbahaya. Terakhir di Jalan Margonda itu ada yang disengat anak kecil kan, masuk ICU kan. Iya. Kalau untuk ini Pak, cara evakuasi tawon selain dibakar diapain Pak? Sebetulnya kan SOP-nya bukan dibakar ya, dievakuasi. Tapi mau dievakuasi kemana lagi? Di Depok ini sudah nggak ada tempat. Kecuali kalau di Kabupaten Bogor masih bisa dievakuasi ke daerah hutan. Depok mau dievakuasi kemana? Makanya sebisanya sebetulnya kita perangkap gitu ya. Kita kurung ke 6 tahun. Tapi nah itu mau kita kemanakan lagi? Nah, kan sebetulnya kita mau kemanakan? Harusnya kan dia harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman buat manusia dan aman buat dia. Karena itu kan dia harus dilindungi juga. Ya itu jalan satu-satunya yang saya sampaikan, ular tadi masih bisa kita evakuasi ya. Nah kalau tawon kita mau evakuasi kemana? Nah kita belum menemukan ada komunitas hewan tawon Vespa. Nah ini ya. Sebetulnya idealnya kita evakuasi ke tempat yang aman buat manusia dan aman buat dia juga. Ya tapi karena ini tidak ada lain lagi, ya sudah kita evakuasi, kita musnahkan. Gitu. Jadi kita evakuasi dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati ya, artinya ya itulah, kita bukan karena kita sulit nangkapnya dalam keadaan hidup, kita mau taruh kemana kan gitu. Kita nggak ada penampungan ya. Kalau ular masih ada penampungan ya, seperti itu Mas. Kalau untuk pantauan Bapak, rata-rata sarang tawon ini besarnya diameternya berapa Pak? Atau berapa kilo gitu?
ya seperti apa ya, rata-rata itu ya seperti topi itu ya, topi ini ya. Rata-rata gumpelang ya, kayak topi begini nih. Rata-rata lah, lebih besar malah ya. Seperti ini nih. Nih. Tapi bentuknya begini nih, sepanjang topi ini lah. Itu sarangnya. Bahkan lebih besar lagi ya, mungkin karena udah banyak koloninya kali ya.